Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan sebuah tema, tutuplah hatimu rapat-rapat. Di dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan demikian. Ayat yang pendek sekali Bapak Ibu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, di dalam kehidupan ini tentunya kita selalu berhubungan dengan banyak orang. Ada orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan negatif, ada orang-orang yang memiliki ide-ide yang juga negatif, bahkan ide yang bisa mengarahkan kita kepada dosa. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik, yang betul-betul waspada. Maka di dalam Efesus 4 ini dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis itu bisa memakai apa saja untuk meracuni pikiran kita, Bapak Ibu. Contohnya ketika di dalam kisah Adam dan Hawa, ya, di dalam kisah itu dikatakan bahwa iblis itu yang dia berupa binatang ular itu dikatakan adalah binatang yang paling cerdik. Jadi betul-betul iblis itu cerdik, dan dia punya banyak pengalaman-pengalaman untuk menjatuhkan manusia. Karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita mau belajar menutup pintu hati kita rapat-rapat. Ya, terhadap apa? Terhadap kesempatan-kesempatan untuk berbuat dosa. Meskipun dosa itu kecil, ya, jangan sampai kita itu mengatakan, nggak apa-apa, kali ini aja kok. Ya, satu kali aja Tuhan. Nah, akhirnya nanti bisa keterusan. Contohnya misalkan ketika kita mau marah dan berkata-kata yang jahat, nah itu kan seperti sebuah godaan yang kuat ya. Kalau kita mau marah dengan pasangan kita mau marah dengan orang yang merugikan kita, itu kan merupakan godaan. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa meredam emosional kita dan kita tidak berkata-kata yang buruk, yang jahat, sehingga kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu merupakan contoh yang kecil. Tapi kalau kita berkata, enggak apa-apa, kali ini aja Tuhan aku tak marah, aku tak kata-katain dengan pedas. Nah, akhirnya ketika kita gagal, kita akhirnya bisa kecewa, mengapa aku gagal? Dan itu bisa keterusan Bapak Ibu. Nanti lain kali kita bisa gagal lagi. Karena itu mari kita mau belajar untuk mengendalikan hati kita dan betul-betul kita menutup pintu hati kita terhadap perkataan-perkataan yang buruk,
yang jelek, ya. Kemudian juga mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman kita, dari orang-orang yang kita kenal, dan itu sifatnya mempengaruhi hal-hal yang buruk. Kita harus menghindarinya. Tutup rapat-rapat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya percaya kalau kita belajar terus, saya percaya kita akan dimampukan dan kita akhirnya memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran ini akan menolong kita. Selamat malam, selamat